Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah siap memasuki masa-masa new normal? Yaitu sebuah tahapan baru setelah kita menjalani masa karantina selama wabah virus corona ini 3 atau 4 bulan. Masa new normal artinya kita akan memasuki secara perlahan-lahan dan bertahap aktivitas kita seperti sebelumnya, di mana beberapa fasilitas umum akan dibuka kembali, misalnya rumah ibadat, restoran, mal, dan beberapa tempat-tempat umum yang lain. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi catatan penting bagi saya, kalau kita memasuki masa new normal, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita di tengah keluarga, relasi kita dengan sesama masih sama buruknya dengan masa-masa sebelum corona. Berarti kita adalah orang yang selama ini menyia-nyiakan kesempatan dan berkat dari Allah. Dan juga kalau selama masa karantina ini kualitas iman kita tidak diperbaiki, masih mandek, jalan begitu saja, artinya juga sama. Kita menyia-nyiakan waktu dan berkat yang diberikan Tuhan secara luar biasa kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih ada waktu. Silakan kita memperbaiki relasi-relasi kita yang rusak. Entah relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi dengan saudara, dan juga relasi dengan Tuhan. Satu kata kuncinya adalah jangan pernah merasa paling benar sendiri. Kalau demikian, kita hanya sibuk untuk memperbaiki orang lain di sekitar kita. Sampai-sampai kita lupa bagaimana memperbaiki diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, apakah ada masa new normal dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian lama? Saya akan membacakan Mazmur bab 126 dengan judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Begini bunyinya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang terkasih, dari rangkaian ayat-ayat dari Mazmur bab 126 terungkaplah sebuah harapan, terungkap juga sedikit kekecewaan, terungkap juga sebuah kepercayaan pada Tuhan kalau orang mau berjuang sampai akhir. Konteksnya seperti ini. Kerajaan yang sudah dibangun oleh Daud, di mana Daud secara gilang gemilang mampu menyatukan 12 suku Israel menjadi satu kerajaan, pada akhirnya harus terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Satu persatu kerajaan ini akhirnya hancur. Kerajaan utara dihancurkan oleh orang-orang Asyur, kerajaan selatan dihancurkan oleh orang-orang Babel. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa orang-orang Israel sampai hancur dan dibuang? Refleksi nubuat para nabi dalam perjanjian lama menggarisbawahi bahwa yang menjadi alasan mereka sampai menjadi lemah, sampai mudah ditaklukkan oleh bangsa asing, pada akhirnya sampai dibuang adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Mereka telah melupakan Tuhan Allah mereka yang telah berbuat banyak kepada mereka. Pada akhirnya, setelah mereka menjauh dari Tuhan Allah mereka, melupakan kasih Allah, artinya mereka meninggalkan apa yang menjadi kekuatan mereka selama ini.
Pada akhirnya tidak heran mereka menjadi lemah. Tetapi saudara-saudara, setelah bangsa ini dibuang ke Babel, ternyata mereka mengalami sendiri kasih Tuhan belum habis untuk mereka. Tuhan mengirim seorang raja Persia yang bernama Raja Kores yang mampu menghancurkan kerajaan Babel. Pada akhirnya, Raja Kores inilah yang memulangkan orang-orang Israel dari Babel untuk kembali ke tanah air mereka. Sukacita sudah pasti, harapan sudah membumbung tinggi. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika orang-orang Israel ini perlahan-lahan memasuki masa new normal mereka? Ketika mereka sampai ke tanah air mereka, yang mereka hadapi adalah kepahitan demi kepahitan. Mengapa? Bait Allah yang mereka bangga-banggakan, yang mereka sudah rindukan di tanah pembuangan, ternyata sudah hancur, tidak ada sama sekali, rata dengan tanah. Raja-raja yang mampu memimpin mereka untuk bangkit dan pulih, ternyata juga sudah tidak ada lagi. Dan yang paling parah adalah tanah-tanah mereka, ladang, rumah-rumah mereka yang mereka rindukan ternyata juga sudah tidak ada lagi. Sudah ditempati oleh orang-orang lain dan juga sudah ditinggali oleh bangsa-bangsa lain. Kita bisa lihat saudara-saudara, kepahitan demi kepahitan, kekecewaan demi kekecewaan juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki masa new normal. Tetapi saudara-saudara, berkat kuasa Tuhan, bangsa yang sedang murung, yang sedang kecewa, mengalami kepahitan demi kepahitan ini, Tuhan mengutus orang-orang yang diberkatinya. Bangkitlah tokoh-tokoh besar seperti Esra dan Nehemia yang kitabnya bisa kita baca di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dua tokoh ini bersama orang-orang Israel yang masih mau taat kepada Allah harus berjibaku, berjuang melawan orang-orang Israel yang sudah patah semangat, yang sudah pesimis dengan hidup mereka. Apa yang ditawarkan oleh Esra dan Nehemia supaya bangsa ini bisa bangkit lagi di masa new normal? Ada satu hal yang selalu digemakan oleh Esra dan Nehemia, yaitu pertobatan, cara hidup yang baru, yang lebih baik, yang lebih berkualitas, entah dengan Allah, dengan sesama, entah juga dalam keluarga. Saudara-saudara, hanya dengan memperbaiki diri, kita bisa memasuki masa new normal dengan luar biasa, di mana semua harapan kita di tengah-tengah penderitaan ini bisa menjadi kenyataan. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang sudah baik, yang sudah kita pupuk selama masa karantina 3 atau 4 bulan kemarin, rajin berdoa, rajin rosario, rajin baca kitab suci, ikut misa harian secara online, jangan pernah ditinggalkan bahkan dilupakan. Memasuki masa new normal, hati kita, sikap kita, pikiran, kata-kata, dan juga tindakan kita juga harus menjadi pribadi yang diperbaharui oleh kuasa kasih Tuhan. Semoga apa yang dikatakan oleh si pemazmur menjadi kenyataan dalam hidup kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, andalkan Tuhan memasuki hidup baru menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dalam kasih-Nya. Salam damai sejahtera. Jangan lupa video ini untuk di-like, di-share, di-komen, dan juga di-subscribe channel YouTube-nya. Salam, terima kasih.